Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Stefania Kim dari kelas 4 MP4 Ekonomi Manajemen. Saya kelompok 2 dan akan membahas tentang materi membangun nilai kompetensi berbasis teknologi informasi. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Informasi adalah hasil pemrosesan dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. Jadi, teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia untuk mengubah, memberikan, menerima, menyimpan, atau mengkomunikasikan informasi. Di sini juga ada teknologi informasi menurut para ahli. Pertama itu menurut Hak dan Kin. Mereka mengatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, menurut William dan Sawyer mengatakan teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan juga video. Menurut Lucas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses atau mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. 4. Menurut Martin. Di sini Martin mengatakan, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software, atau hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Perkenalkan, nama saya Dervina Indrayani Alisa. Tujuan teknologi informasi. Yang pertama, tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Teknologi informasi di dalamnya terdapat sebuah informasi yang berguna sebagai pemecah masalah yang terjadi pada kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua, tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas. Terbentuknya kreativitas dan kemandirian belajar dalam diri seseorang menjadikan mereka mampu untuk bertahan dan bertarung dalam era globalisasi. Yang ketiga, tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. Teknologi informasi semacam komputer merupakan sumber dari informasi yang selalu diakses oleh manusia serta semacam perusahaan atau instansi pemerintahan. Teknologi informasi dapat dibilang efektif dan efisien sebab teknologi informasi dapat diakses dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Dampak perkembangan teknologi informasi. Yang pertama positif, yaitu mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebab informasi. Yang ketiga, mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan. Yang kelima, mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Yang keenam, banyaknya penggunaan teknologi informasi membuka lowongan IT atau jenis lowongan pekerjaan baru lainnya. Yang berikut negatif. Yang pertama, pornografi menjadi hal yang biasa karena mudah diakses. Yang kedua, kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal. Yang ketiga, para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online.
Yang keempat, munculnya budaya plagiarisme atau penjiplakan hasil karya orang lain. Nama saya Mariska Juni Asdamani. Fungsi teknologi informasi mempunyai 5 bagian. Yang pertama, fungsi capture, yang melakukan penyusunan rekor yang terperinci, contohnya Facebook dalam timeline. Semua aktivitas yang dilakukan dalam Facebook dapat terekam dan terperinci semuanya. Yang kedua, fungsi processing, yang melakukan pemrosesan baik itu melalui mengubah, menganalisa, menghitung, maupun mengumpulkan data. Yang ketiga, fungsi generate, untuk melakukan generate suatu data. Contohnya, sebuah data yang terbentuk dalam angka dapat diubah menjadi sebuah tabel ataupun grafik dalam data. Yang keempat, fungsi storage dan retrieval, yaitu suatu penyimpanan file dalam hard disk dan setelah itu dapat diambil kembali ataupun dikopi dengan laptop yang berbeda ataupun komputer yang berbeda. Yang kelima, fungsi transmission, yaitu teknologi informasi untuk mengirim informasi melalui jaringan komunikasi. Contohnya internet. Melalui jaringan internet dapat mengirimkan suatu email ataupun pesan, ataupun yang pesan video dan lain-lainnya. Fungsi storage dan retrieval, yaitu suatu penyimpanan file dalam hard disk dan setelah itu dapat diambil kembali ataupun dikopi dengan laptop yang berbeda ataupun komputer yang berbeda. Yang kelima, fungsi transmission, yaitu teknologi informasi untuk mengirim informasi melalui jaringan komunikasi. Contohnya internet. Melalui jaringan internet dapat mengirimkan suatu email ataupun pesan, ataupun yang pesan video dan lain-lainnya. Nama saya Silurus Novilantang, nomor induk mahasiswa 3101 1859. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya teknologi informasi itu beserta pengertiannya, kemudian fungsinya, tujuan, sekaligus dampaknya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari membangun nilai kompetensi berbasis teknologi informasi. Jadi, membangun nilai kompetensi berbasis teknologi informasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, penetapan standar kompetensi profesi sumber daya manusia teknologi informasi. Yang kedua, kampanye penggunaan internet untuk pendidikan. Yang ketiga, adalah pengembangan software pendidikan. Kesimpulannya, ini yang terakhir, teknologi informasi merupakan pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dengan perkembangan teknologi informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan apapun dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dengan cepat dapat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup. Hingga hidup suatu bangsa semakin canggih teknologi tersebut, maka makin besar pula arus informasi yang dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang membangun nilai kompetensi berbasis teknologi informasi. Semoga apa yang kami sampaikan atau yang kami presentasikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan juga masih ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.